Siti Aisyah akan menjelaskan mengenai kelainan pada embrio, yaitu pokomelia. Pokomelia merupakan suatu kondisi yang melibatkan malformasi lengan dan kaki manusia. Meskipun banyak faktor yang dapat menyebabkan pokomelia, akar yang menonjol berasal dari penggunaan obat talidomid dan dari pewarisan genetik. Seperti malformasi lainnya, itu adalah konsekuensi dari perubahan perkembangan embrionik. Anak-anak yang menderita pokomelia perlu dioperasi karena patologi lain berkembang seiring dengan gangguan ini. Penyebab pokomelia yaitu pokomelia yang diinduksi talidomid. Pokomelia diwarisi sebagai bagian dari sindrom genetik, dan penyebab lainnya yaitu penggunaan zat seperti alkohol atau kokain, diabetes gestasional, radiasi sinar X, dan masalah aliran darah. Gejala dari pokomelia yaitu ekstremitas yang kurang berkembang dan absennya tulang panggul. Biasanya ekstremitas atas tidak sepenuhnya terbentuk dan bagian-bagian tangan mungkin hilang. Lengan pendek, jari yang menyatu, dan jari yang menghilang biasanya merupakan konsekuensi yang paling terkenal. Selanjutnya, ekstremitas bawah juga cenderung menunjukkan gejala yang mirip dengan ekstremitas atas. Hidung kecil yang berkembang, telinga yang rusak, mulut kecil yang tidak teratur atau makrogantia, dan bibir sumbing juga biasanya ada. Selanjutnya, pigmen di mata organ yang terkena cenderung memiliki warna kebiruan. Nah, ini juga memiliki cacat seperti genitalia besar, penyakit jantung bawaan, dan ginjal kistik. Selanjutnya yaitu pengobatan dan pencegahan. Penanganan untuk kelainan tidak bertujuan untuk menghilangkan kelainan yang terjadi. Pengobatan dilakukan untuk membantu penderitanya agar tetap hidup dengan optimal. Beberapa jenis kelainan membutuhkan tindakan operasi untuk penanganannya. Latihan dan rehabilitas medik umumnya diperlukan agar penderita kelainan kongenital bisa mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pencegahannya yaitu perlu dilakukan screening pada calon ayah dan calon ibu sebelum kehamilan terjadi. Screening tersebut berupa penggalian riwayat keluarga, pemeriksaan darah, dan gen. Bila calon ayah atau ibu memiliki gen pembawa kelainan kongenital, perlu dilakukan konseling genetik sebelum merencanakan kehamilan. Atresia anus atau atresia ani adalah kelainan bawaan yang berhubungan dengan sistem pencernaan yang menyebabkan tidak sempurnanya pembentukan saluran dari rektum. Penyebab atresia ani atau atresia anus pada bayi masih belum diketahui secara pasti. Sedangkan biasanya atresia ani ini bisa disebabkan oleh cacat pada genetik. Nah, selanjutnya gejala atresia ani yaitu tidak ada lubang anus. Yang kedua, tidak buang air besar dalam jangka waktu 24-48 jam kelahiran. Ketiga, buncit dan kembung. Keempat, feses keluar dari saluran yang salah. Kelima, terdapat fistula atau saluran yang tidak normal. Dan yang terakhir, lubang anus di tempat yang salah. Pengobatan dari kelainan ini yaitu operasi, di mana merupakan metode pengobatan utama untuk mengatasi atresia ani yang bertujuan untuk membuat fungsi saluran pencernaan berjalan dengan normal. Pada
Adapun beberapa jenis operasi yang bisa dilakukan yaitu pertama, kolostomi, kedua, pultrob, yang ketiga ada penutupan kolostomi, dan yang terakhir ada operasi anoplasti perineum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atun, saya dari kelas biologi C semester 5. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kelainan embrio. Di sini juga saya hanya akan menjelaskan tentang materi palatokis, di mana palatokis ini merupakan kelainan kongenital bibir dan langit-langit palatum atau keduanya secara bersamaan yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dari yang ringan sampai yang berat. Kemudian celah ini terjadi oleh karena tidak bersatunya jaringan yang membentuk bibir dan langit-langit selama trimester pertama kehamilan. Nah, di sini juga saya ada gambar bagaimana bibir atau palatokis secara normal, kemudian bagaimana kelainannya dari yang ringan sampai berat seperti yang tadi saya bilang. Kemudian klasifikasinya. Jadi klasifikasi dari palatokis ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu celah palatum primer atau anterior. Ini itu termasuknya bibir dan alveolus, hanya dua. Kemudian dari celah palatum sekunder atau posterior ini terdapat tiga, yaitu celah palatum durum, kemudian celah palatum mole, dan uvula. Di sini ada juga saya masukkan gambar dari perkembangan palatumnya. Nah, kemudian apa saja sih penyebab dari kelainan palatokis dari pertama atau trimester pertama pada kehamilan? Jadi ada dua ya faktornya. Yang pertama yaitu faktor genetik, di mana penyebab celahnya itu merupakan multifaktor atau gabungan genetik dari lingkungan. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan, di mana pada faktor lingkungan dalam rahim ini ketika sedang hamil ibu hamilnya ini merokok, kemudian atau meminum alkohol, kemudian meminum obat-obatan seperti aspirin, thalidomid, kemudian vetitoin, methotrexat, kemudian natrium valproat, dan lain-lain. Kemudian ibunya juga mengalami defisien nutrisi atau kekurangan nutrisi, kemudian dan infeksi atau rubella. Terima kasih. Saya Siti Nurhalifa akan menjelaskan kelainan embrio, yaitu obstruksi biliaris. Obstruksi biliaris adalah tersumbatnya saluran empedu sehingga empedu tidak mengalir ke dalam usus untuk dikeluarkan. Penyebab obstruksi biliaris: yang pertama, radang batu empedu; yang kedua, karsinoma ductus biliaris; yang ketiga yaitu karsioma kaput pankreas; yang keempat, radang ductus biliaris communis; yang kelima, ligasi yang tidak sengaja pada ductus communis; yang keenam, kista dari saluran empedu; yang ketujuh, limfe node diperbesar dalam porta hepatis; dan penyebab yang ke-8 yaitu tumor yang menyebar ke sistem empedu. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium tentang obstruksi biliaris: yang pertama, pemeriksaan darah; yang kedua, Röntgen perut dengan ciri khas yang menderita itu tampak hati membesar; yang ketiga, breath test; yang keempat, USG; yang kelima, screening hati; yang keenam, CT scan. Penetalaksaan atau tindakan yang harus dilakukan untuk mengobati kelainan obstruksi biliaris: yang pertama, bantuan medis dengan tindakan operasi; yang kedua, asuhan kebidanan;
asuhan kebidanan ini dengan cara yang pertama, mempertahankan kesehatan bayi dengan pemberian makanan yang cukup yang sesuai dengan gizi. Yang kedua yaitu memberi penjelasan bahwa keadaan kuning bayi berbeda dengan bayi lainnya. Akibatnya hiperbilirubin biasanya dilakukan dengan sinar atau terapi lainnya. Agenesis adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kegagalan sebagian atau seluruh organ berkembang saat masih dalam tahap embrio. Agenesis sering terjadi karena jaringan tubuh embrio yang membangun organ tertentu tidak ada. Sebagian besar jenis agenesis menimbulkan gangguan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, namun ada juga yang bersifat mematikan. Agenesis disebabkan oleh tidak adanya jaringan yang akan membangun organ tertentu sejak masa embrio. Dalam beberapa kasus, agenesis dapat terjadi saat ada obat-obatan yang mempengaruhi rahim seperti thalidomid. Agenesis terdapat beberapa jenis. Yang pertama itu agenesis ureter dan ginjal, lalu agenesis otak, ketiga agenesis rahang atas, 4 agenesis corpus callosum, lalu ada agenesis tulang lengan atau kaki yang terbagi menjadi meromelia atau tidak ada tangan dan atau kaki, lalu procomelia atau tidak ada tulang panjang pada lengan dan kaki, dan amelia atau tidak ada satu atau lebih tungkai. Lalu ada jenis agenesis paru-paru, agenesis ovarium atau testis, dan agenesis pankreas. Lalu dari beberapa contoh jenis agenesis di atas, agenesis otak dan paru-paru dapat berujung pada kematian.